Inilah Surabaya dilihat dari ketinggian di bilangan Gubeng. Tampak gedung-gedung bertingkat dari kejauhan menghiasi kota Surabaya. Dan tentu di balik itu ada konsep pendidikan di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Kak Yatno Bintang. Kali ini kita akan mengupas jenis dan bentuk murid seperti di latar belakang ini. Tampaknya tidak beraturan, tetapi begitu mereka berkumpul menjadi sebuah keindahan dan memunculkan keteraturan. Begitu juga murid kita di dalam kelas tampaknya berbeda-beda, kepandiannya beda, gayanya beda, persepsinya beda, tingkah lakunya beda. Tetapi kalau dipotret dari ketinggian, naik dari sudut pandang yang berbeda, seperti kota ini membentuk sebuah keindahan karena bertemunya garis gedung satu ke garis gedung berikutnya dan membentuk sebuah simbol-simbol baru, pandangan baru, persepsi baru. Nah, bagaimana cara melihatnya? Ikuti berikut ini. Terlihat kota Surabaya dari ketinggian begitu indah, dan keindahan itu tentu memberikan rasa senang dan kebahagiaan bagi kita. Dan ternyata keindahan itu tidak muncul dari satu sudut saja, tetapi gabungan dari sudut-sudut lain, gabungan dari garis-garis yang seolah-olah mengukir langit, membentuk sebuah kesatuan dan kepaduan, sehingga memunculkan sebuah keindahan. Padahal kalau didekati, gedung itu akan berbeda-beda satu dengan yang lain, tetapi begitu dilihat dari kejauhan, gedung itu tampak indah, memberikan sulaman-sulaman keabadian bagi yang melihatnya. Tentu kota Surabaya dari gedung-gedung itu terlihat ada energi dan potensi yang ada di dalamnya. Begitu pula anak-anak kita ketika di kelas, ketika di sekolah, tiap individu tampaknya berbeda-beda, tiap individu saling silang gagasan dan pendapatnya, tetapi sebenarnya memberikan kepaduan, memberikan kesatuan sehingga membentuk keindahan yang baru. Oleh karena itu guru harus betul-betul mampu menyikapi anak sebagai sebuah keindahan yang kelak mampu mengukir kehidupan ini. Terlihat perpaduan garis, ceruk, lekuk, ada terang, ada gelap, dan ada tumbuhan menjadi satu, dan itulah dinamika sebuah kota. Begitu juga murid-murid kita tentu ada yang tinggi gagasannya, ada yang rendah gagasannya, ada yang membentuk garis, membentuk lingkaran, dan itulah siswa kita. Disinilah letak kekuatan dari siswa kita, sehingga kita perlu bijak menyikapi siapa peserta didik. Begitu kan? Terlihat begitu indah kota Surabaya ketika dilihat dari kejauhan. Oleh karena itu, ibarat sebuah kota, siswa kita punya energi dan potensi ketika dibentuk, bergabung, menjadi satu, memunculkan sebuah kekuatan seorang manusia yang punya energi dan potensi. Guru harus paham tentang hal itu. Mereka punya roh, mereka punya inisiatif, punya intuitif yang memberikan gambaran-gambaran baru yang kadang-kadang tidak pernah kita pikirkan. Seperti bentuk kota ini tidak pernah kita pikirkan karena individu satu dengan individu yang lain membangun berdasarkan perencanaan, tetapi pada akhirnya membentuk sebuah kekuatan baru, kekuatan sebuah kota. Nah, kita asosiasikan murid kita seperti kota-kota ini, yang jika murid satu dengan yang lain, dengan warna, energi, dan potensi yang berbeda-beda, dia akan membentuk sebuah keindahan baru. Siapa yang mengkreasikan? Yang mengkreasikan adalah guru yang punya kesadaran tinggi, berpikir luas, dan menghargai anak sebagai subjek, lalu mampu memfasilitasi anak sesuai dengan energi dan potensinya. Itulah
gambaran kita. Bagaimana selanjutnya? Ikuti. Yang pertama, keluarlah dari aura permasalahan. Seperti kita berada di puncak sebuah gedung tinggi, kita keluar dari bentuk-bentuk dan jenis-jenis rumah, ternyata kita bisa melihat rumah secara utuh dari kejauhan. Maka murid Anda juga cobalah lihat dari jauh, cobalah lihat semuanya, nanti akan membentuk gumpalan-gumpalan keindahan, dan itulah ada murid kita yang sesungguhnya. Yang kedua, cobalah melihat siswa Anda dari dekat ke jauh. Dari dekat kondisinya seperti itu, coba lihat dari jauh, nanti akan berbeda. Justru akan lihat keindahannya, bahwa muridmu itu adalah harta karun bangsa dan negara ini yang memberikan nuansa bulir-bulir kepaduan dan kesatuan sehingga bergabung menjadi sebuah keindahan. Kelihatan kan? Nah, resep berikutnya sebaliknya. Cobalah dari jauh ke dekat. Dari jauh ke dekat. Setelah kita melihat dari jauh, kita akan mendekat ke rumah itu, ternyata pernik-perniknya kelihatan secara nyata. Ternyata pernik-pernik itu kalau dari jauh tidak bisa dilihat, begitu di dekat kita bisa melihatnya. Maka guru itu biasakan dari dekat ke jauh, atau sebaliknya dari jauh ke dekat. Nanti akan menemukan keelokan siswa kita. Berikut ini. Nah, ketika kita lihat pernik-pernik, pucuk-pucuk gedung, atas-atas rumah, ternyata memiliki keunikan sendiri-sendiri. Begitu juga murid kita, dia punya keunikan sendiri-sendiri, dan itu adalah energi khusus bagi dia, mengeluarkan potensi, dan dari perbedaan, dia membentuk satu keutuhan. Saya pikir itu. Begini, sampai di sini. Salam Kak Yano Bintang.